ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Allah, ini ada apa ribut-ribut? Si Rani udah bawa kabur uang kita. Kalau perlu dia ditangkap aja. Dibawa. Ayo. Rumahnya aja. Ayo Pak, abang kita seret dia. Hancurin rumahnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sekalian, siksaan bagi orang yang suka menggelapkan atau memakan barang haram, uang haram. Pertama, Allah tidak akan terima doanya. Jadi ibaratnya biar berdoa kayak apa juga Allah tidak terima. Kenapa? Karena di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Yang kedua, siksaan bagi orang yang suka memakan barang haram atau menggelapkan hak orang lain. Itu na'udzubillah min dzalik, di akhirat nanti perutnya lebih besar daripada badannya. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kenapa Neng? Ya Umi, tadi Aisyah nggak sengaja melihat warga rame-rame serempak mau ke rumahnya Mbak Rani. Katanya Mbak Rani gelapin uang mereka, Umi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi orang-orang pada rame di sana. Ya Umi, Aisyah juga kaget dengernya. Saya udah curiga dari awal. Rani memang begitu. Bu Aminah Pak, ayo tolong Pak, Bu Aminah Pak. Bu Aminah. Oh, tolong. Bu Aminah. Bu Aminah, Bu. Itu dia Bu Aminah tuh. Cepat. Masya Allah. Ya Allah. Ran, Gimana Mas? kayaknya rencana kita berhasil. Aku jadi gak sabar deh. Tunggu sebentar lagi pasti ada. Kita hitung. Masa sih? 1, 2, 3, 6. Muka serius, muka serius. Oke, siap. Yuk, jangan ketawa. Muka serius, muka serius. Assalamualaikum. Rumah Bu Aminah Mas Jaka. Rumah Bu Aminah kebakaran. Astaga, kebakaran? Mas, kamu tuh denger kan barusan kalau rumah ibu kebakaran? Kamu kok diem aja sih, Mas? Enggak, aku bukan diam, aku justru kepikiran gimana nasib ibu. Ibu kebakar juga ya? Astagfirullahaladzim. Kok Mas Jaka pertanyaannya seperti itu sih? Bukan, Dula. Maksud suami saya. Mungkin suami saya panik. Tadi kan kamu bilang kan tadi rumah ibu kebakar. Jadi pastinya kan apinya gede dan ibu ikut terbakar kan? Itu maksudnya. Alhamdulillah. Bu Aminah bisa terselamatkan. Jadi ibu selamat? Alhamdulillah Mas. Tapi ibu sempat pingsan pas ibu mau dibawa ke rumah sakit. Oh iya. Di mana dia sekarang? Ibu sekarang di rumah sakit. Kang Darin yang bawa Ibu Aminah ke rumah sakit. Iya. Kalau gitu terima kasih banyak buat infonya. Nanti kita akan segera ke sana, tapi kita harus siap-siap dulu Tapi ya. Mas kok? Tapi ya sudah, saya pamit dulu ya Mas. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ibu selamat terus kita harus ke rumah sakit jenguk ibu. Aduh males banget sih Mas. Kita ke rumah sakit. Tapi kamu jangan lupa bawa kertas sama materai. Iya juga ya Mas. Kamu tuh emang suami paling pintar ya. Yalah Bu, nggak usah dipikirin. Rumahnya kan udah jadi tanah. Yalah, pakai nangis segala Bu.
Emang kalau ibu nangis, tanahnya bisa jadi rumah lagi? Enggak kan? Rani, betul Bu. Kalaupun kita mau bangun lagi itu rumah, kita akan butuh biaya yang besar. Bener Dan kita nggak banget. punya uangnya. Nih ya Bu, udah paling bener ibu jual itu rumah ke Haji Imran. Kan dia mau beli. Jadi ibu dapat duitnya. Dan bukan cuma itu aja Bu. Selain ibu dapat duitnya, nanti kan tanah itu mau dijadiin masjid ya Mas? Diwakafkan Bu. Nanti ibu dapat berkah. Semua orang-orang akan mendoakan ibu yang baik-baik. Setuju tuh Bu. Kalau banyak orang mendoakan ibu, hidup ibu akan lebih mudah dan penuh berkah Bu. Yakin deh, ya. Ya Kak, Rani kalau rumah itu dijual, ibu mau tinggal di mana? Ibu mau tinggal Bu, di ibu mana? tenang, nggak usah khawatir Bu. Kan ada aku, ada Rani, ibu bisa tinggal di rumah kami. Ya, Rani. Bener banget. Ibu nggak perlu khawatir ya Bu. Lagian ibu lihat dong kondisi ibu sekarang, pinggang ibu kan suka bermasalah. Kalau ibu tinggal sendiri, kalau ibu jatuh kenapa-napa siapa yang mau bantuin? Nggak ada kan? Jadi mendingan ibu tinggal sama saya dan Mas Jaka karena kita akan siap 24 jam untuk bantu ibu. Gimana Bu? Ya ibu sih terserah kalian. Ibu nurut saja apa yang menurut kalian baik buat kita semua. Insya Allah Bu. Insya Allah, amin. Ya udah Bu, yuk tanda tangan, aku bantuin. Ayo Bu. Oh, nanti juga kalau udah dapat duit sembuh Bu. Kamu tanggung ya. Oke Ibu, pegang pulpennya. Ibu pegang pulpennya, ya. Tanda tangan di sini. Sini. Aku tahu ibu sakit. Ya ampun, bertahan dikit kenapa sih? Manja amat ini orang tua. Nah, gitu dong. Sakit ya Allah. Maaf. Bu, Ibu, udah ya. Ibu sekarang istirahat yang tenang. Kita mau pamit dulu, ya Bu. Ya Allah, kenapa dengan anak-anakku ya Allah, ya Allah. Sih, ternyata gampang kan? Hah? Aku bilang apa? Hah? Bukan cuma gampang, gampang banget. Ya. Mas, tunggu. Tapi itu surat kan nggak ada. Terus kita mau jualnya gimana, Mas? Pasti susah kan? Ya udahlah gampang. Kita jual bodongan aja. Yang penting sekarang kita temuin Haji Imran. Semoga dia mau bayar walaupun tanpa surat tanah. Bener juga, ini kan tanah cuma buat wakaf doang. Jadi nggak butuh surat. Nah iya, tapi yang pasti kita butuh Duit buat belanja. Kita jalan. Maaf Pak Haji, ini surat tanahnya masih ada sama Ibu. Jadi ya sekarang kita jual apa adanya aja. Iya, bener banget Pak Haji. Dan lagi pula ini kan untuk wakaf Pak Haji. Ya yang penting kita ikhlas. Iya. Tapi saya cuma bisa bayar 300 juta. Alhamdulillah itu sudah lebih dari cukup Pak Haji. Iya. Pak Haji, nggak bisa ditambah ya nominalnya? Oh, tidak bisa. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kita setuju Pak Haji. Kita setuju, ya. Ya setuju. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan ibu kamu, Jaka? Alhamdulillah sudah baikan. Iya udah baikan Pak Haji. Alhamdulillah. Oh iya Pak Haji, pembayarannya itu kapan ya Pak Haji? Secepatnya kan ya? Ya bisa secepatnya. Tapi saya harus ketemu dulu dengan ibu kamu. Kan saya transaksi jual belinya dengan ibu kamu. Maaf Pak Haji, kalau untuk soal rumah itu Ibu sudah menyerahkan ke saya. Ini surat kuasanya Pak Haji, silakan. Oh ya sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Ini sudah cukup buat KCK. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini, terima.
Pak Haji, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Rabb. Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa hamba-Mu, ya Allah. Terutama dosa-dosa anak-anak hamba, ya Allah. Sampai rumah lagi dengan bawa belanja. Ya rumah sakit ibu yang kemarin sakit nyusahin tahu. Katanya rumah sakit nggak bayar. Bu, hari gini tuh nggak ada yang gratis. Semuanya tuh bayar, Bu. Nah ini duitnya buat dipakai itu. Oh. Tapi kata Pak RT katanya pakai BPJS. Bu, diam dulu makanya dengerin kita. Awalnya memang kita pingin pakai BPJS. Tapi karena kartu ibu ikut kebakar sama rumah ibu, kita nggak bisa pakai kartu itu. Dan kita harus bayar pakai duit. Ngerti? Nah pakai ini nih duitnya. Udah deh, ibu tuh nggak percayaan banget sih sama anak sendiri. Curiga mulu. Ya elah pakai mewek lagi. Udah deh, Bapak masuk kamar deh. Aduh stres yang ada ngeliat muka ibu tuh nangis mulu. Drama deh. Masuk. Aduh, Rani. Allah. Pelan-pelan tuh Rani. Ya Allah. Sih. Mulu. Udah ini kamar ibu nih. Ran, kok kamar ibu seperti ini? Kenapa lagi sih, Bu? Nggak nyaman? Nggak suka? Kalau nggak suka atau nggak nyaman, ya tinggal diberesin aja. Susah amat sih, dibersihin biar nyaman. Yaudah, bersihin. Ya Allah, ya Rabb. Berikanlah hamba-Mu kekuatan, ya Allah. Untuk menghadapi cobaan ini. Berikanlah anak-anak hamba. Engkau beri petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah, ya Rabb. Udah. Ibu kamu tuh nangis mulu. Heran deh, yang penting uangnya udah aman. Buatnya sini. Buat apa sih, Mas? Sayang, kamu pikir nyewa 3 orang buat bakar rumah ibu itu nggak pakai duit apa? Sekarang mereka minta bayarannya 5 juta. Ayo sini. Oh gitu, ya udah nih kasih. Uang 5 juta. Dan kayak orang susah kita banyak uang ini. Kita kan orang kaya sekarang. Kita bayarin aja. Yaudah, aku bayar ya. Ya udah. Biar mereka nggak nyanyi ke semua orang. Yang penting duitnya udah aman. Ya Allah, lapar sekali. Alhamdulillah. Apa sih? Sana. Ibu mau ngapain? Mau ambil makanan aku? Ran, ibu lapar. Ibu belum makan, itu bukan urusan aku. Lagian kayak kucing aja yang ngendap-gedap. Udah sana. Nah, Din. Wis, bos. Sesuai perjanjian. Lunas ya. Bos, masa segini doang bos? Tambahin apa bos? Dealnya kita kan 10 juta. Nah ini
Lunasannya DP-nya udah 5 juta, sisanya 5 juta dong. Selesai kan? Tambahin dong bos 5 juta bos. Kita kan yang bakar rumah bos. Iya bos. Bos tahu sendiri kan resikonya besar bos. Kalau waktu itu kita ketangkep, ya kita bisa digebukin warga bos. Bos bakal kena. Oke. Saya usahain. Bener ya? Nanti saya telepon lagi. Oke. Ibu! Mana dia ya? Jangan-jangan. Ibu! Di kamar juga nggak ada. Jangan-jangan dia keluar rumah terus ngomong ke orang-orang kalau dia nggak dikasih makan di rumah ini. Ini orang tua memang nyusahin aja ya. Ibu! Ibu! Kemana sih ini orang tua? Nyusahin gue aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Iya. bisa minta nasinya 1 bungkus. Oh, sama apa, Bu? Sama tempe aja. Oh iya, sebentar tunggu ya, Bu ya. Silakan duduk dulu. Iya. Ini Ibu nasinya. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Dicatat aja, Bu. Oh, nggak apa-apa. Dibawa aja. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Ibu Aminah beli makanan sendiri? Emang Ning Rani kemana? Awas aja ya. Kalau sampai dia ngadu yang enggak-enggak, Abis dia. Masya Allah, Ning Rani begitu amat ya. Terus Jaka bagaimana, Bu? Jaka, Umi, dia lebih sayang, lebih memperhatikan istrinya daripada nurut sama ibunya sendiri, Umi. Nggak boleh itu begitu tuh. Iya, sebab Rasulullah pernah bersabda, a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Paling besarnya hak itu bagi laki-laki adalah ibunya. Paling besarnya hak bagi perempuan suaminya. Lah kalau kayak gitu Mas Jaka, saya khawatir takut kena adab seperti adabnya Alqamah. Alqamah itu menerima adab dari Allah gara-gara lebih nurut istrinya daripada kepada ibunya. Gimana kalau Aisyah aja yang ngomong sama Bang Jaka sama Mbak Rani? Usah. Udah jangan, Umi aja nanti yang ngomong sama Ning Rani sama Mas Jaka. Umi tuh kalau nasehatin orang kadang-kadang suka kebaikan. Sedangkan orang kayak gini itu nggak bisa dibaikin, Mi. Kita itu ngomongnya harus tegas, harus saklek. Baru mereka mau denger apa omongan kita. Udah nggak usah, biarin aja nak, biarin Umi nanti yang ngomong sama Mas Jaka sama Ning Rani. Terima kasih, Umi. Anissa. Tapi sebenarnya saya tidak mau tinggal sama mereka. Tapi memang keadaannya seperti ini, Umi. Oh, jadi Ibu di sini sengaja jelek-jelekin saya sama Mas Jaka. Ngomong ke orang-orang kalau saya sama Mas Jaka nggak merhatiin Ibu, iya? Bu, ayo
Neng Rani, boleh nggak Umi bicara sebentar, Nak? Umi mau ngomong apa, Mi? Hah? Mau ngomong apa? Apa yang mau dibicarain? Astagfirullahaladzim, Neng Rani. Kagak boleh ngomong begitu, Nak. Kagak boleh ngomong kasar sama orang tua. Itu kan ibunya Neng Rani. Umi, ini ya saya kasih tahu ke Umi. Umi kalau mau ceramah, jangan di sini, di masjid aja. Saya udah pusing, jadi jangan ditambah pusing. Oke? Ibu, ayo boleh. Pulang, Bu. Rani jangan nyeret ibu. Rani jangan nyeret ibu. Aisyah kan udah bilang tadi sama Umi. Orang kayak gitu tuh nggak bisa dibaikin, Mi. Udah, biarin, Nak. Biarin. Istighfar aja. Aisyah nggak tega, Mi. Udah, biarin, Nak. Biarin. Kasihan ibunya diseret-seret. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, Rani. Bikin malu aja ya. Ngapain? Hah? Di warung ngomong yang enggak. Sengaja banget ya Ibu ya. Berisik tau nggak? Gak bisa tenang dikit apa? Ada apa lagi? Mas, kamu tahu nggak? Ibu kamu ini ngutang makanan di warung. Terus aku dengar dia jelek-jelekin aku sama kamu di depan orang-orang, Mas. Iya, gitu Bu. Ibu maunya apa? Bikin kita malu. Dengar ya Bu, jangan cuma karena di rumah nggak ada makanan jadi alasan buat Ibu keluar rumah, cerita sama orang-orang, ngejelekin kita semua, bikin malu anak ini sengaja. Ibu tidak bermaksud berbuat seperti itu. Tapi kalau kamu mau menyalahkan ibu silakan. Tapi ibu tidak mau mempermalukan anak ibu sendiri. Alasan Mas, alasan. Bu, dengerin ya Bu ya. Ini rumah saya. Aturan di sini Ibu nggak boleh keluar rumah sembarangan. Paham Ibu? Berantakan semua, beresin. Awas ya kalau sampai nggak bersih. Bersihin Bu. Iya, Rani. Ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba-Mu ya Allah. Yang tidak bisa mendidik anak-anak hamba ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, terima kasih rezeki yang Kau berikan ya Allah. Ram, ayo sini. Ada apa sih Mas? Kok kamu narik-narik aku? Aku minta tambahan duit lagi 5 juta aja ya. Duit buat apa Mas? Buat preman-preman itu mereka minta tambahan. Dikit aja. Kok minta duit lagi? Kemarin kan udah aku kasih 5 juta. Iya, tapi mereka maksa. Kalau enggak mereka akan bilang ke orang-orang soal ini. Aneh banget kok malah ngancem-ngancem terus sekarang minta duit. Enggak. Udah deh. Ram, turutin aja deh daripada mereka bongkar rahasia kita yang akan kena bahayanya. Ya, please 5 juta ya. Malesin deh. Udah, please. Ya. Ya mau gimana? Tunggu deh. Nih. Ya udah, Mas. Kamu perhatiin mereka nggak akan ngomong atau ngancem-ngancem kita lagi. Kamu sih salah pilih orang. Iya. Aku usahain ya. Yaudah, makasih sayang. Ya Kak. Apa lagi? Hah? Ini masih berantakan aja. Kenapa? Kapan mau bawa ibu ke dokter? Kan ibu harus periksa lagi. Ya elah, ini orang tua. Pakai mau periksa-periksa ke dokter. Nggak perlu, Bu. Aku kasih tahu ya, ibu itu udah tua. Jadi nggak perlu buang-buang duit ke dokter lagi. Mendingan ibu di rumah, udah bersih-bersih. Ya, Mas? Biar kita nggak habis duitnya gara-gara ngurusin ibu. Paham? Lagian punggung ibu itu nggak akan mungkin bisa sembuh. Dengar ya, Bu. Yang namanya tulang tua itu nggak akan bisa nyambung. Jadi ibu terima nasib aja. Ya Allah. Dan satu hal lagi. Ibu harus dengerin saya dan juga Mas Jaka. Mendingan sekarang ibu ke dapur, masak yang enak buat kita, karena kita lapar. Buruan. Buruan! Aduh.
Awas, jangan jatuh lagi. Ayo masak yang enak. Udah Mas, tinggalin aja. Heran ya. Apaan sih yang lu heranin? Mas, tunggu. Kok aku curiga ya? Kok Haji Imran bisa tiba-tiba manggil kita? Kayaknya ada sesuatu deh, Mas. Kamu ngerasa nggak sih? Aku juga nggak tahu kenapa, Ran. Feeling aku nggak enak deh. Jangan-jangan ibu ngomong ke Ustazah kalau dia cuma dikasih uang 25 juta, Mas. Aduh, kan bisa berabe, Mas. Mungkin aja sih, Ran. Tapi mungkin juga enggak, Ran. Karena waktu aku ngobrol sama Pak Haji Imran kemarin, dia tuh nggak kelihatan ada masalah apa-apa. Yakin kamu, Mas? Iya. Awas aja ya, Mas ya. Kalau aja ibu berani ngomong macem-macem, aku nggak akan tinggal diam, Mas. Kita lihat aja. Apa maunya Haji Imran itu? Ayo, kita jalan. Ya. Bisa. Ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Ampunkanlah dosa-dosa anakku, ya Allah. Terimalah ini, Jaka. Tapi ini uang untuk apa, Pak Haji? Itu uang untuk pembangunan perluasan masjid. Perluasan masjid, Pak Haji? Iya, saya mengangkat kamu menjadi ketua panitia pembangunan masjid itu. Tapi apa pantas, Pak Haji, saya untuk jadi ketua panitia? Kalau tidak pantas, mana mungkin saya mengangkat kamu menjadi ketua. Lagi pula kamu kan sudah lama menjadi bendahara masjid. Baik, Pak Haji. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Lumayan juga nih duit. Waalaikumsalam. Oh ya Allah, Ibu Aminah. Alhamdulillah Ibu Aminah sudah hadir lagi di tempat pengajian ini. Saya usahakan untuk hadir supaya tidak kebiasaan malas pergi ke pengajian. Ibu Aminah. Terus bagaimana dengan Bang Jaka dan Mbak Rani, Bu? Emang rezeki. Iya benar banget, Mas. Ran. Ini uang jumlahnya nggak sedikit loh. Kamu ingat nggak? Dari penjualan rumah yang kebakar itu. Kita pengen beli mobil, tapi kita masih mikir-mikir gimana nambahin sisanya. Tahu-tahu sekarang Pak Haji Imran ngasih kita duit tambahan, Ran.
Itu namanya rejeki, Mas. Yang namanya rejeki nggak boleh ditolak, bener nggak? Iya. Ya udah Mas, mendingan kita sekarang langsung ke dealer mobil aja. Kita beli mobil. Jangan terlalu mencolok. Kita tunggu sampai pengukuhan, oke? Saya khawatir kalau mereka semakin menjadi Umi. Sabar Ibu Aminah, sabar. Doain aja. Doain, mintain sama Allah agar supaya mereka dapat hidayah. Iya. Allah, Umi. Ibu Aminah, kalau Ibu Aminah pengen cerita ke kita tentang apapun, kita pasti akan dengerin kok. Ya kan, Nek Aisyah? Iya, Fatimah. Bu, apalagi kalau ini mengenai menantu Ibu. Pasti kita bantu kok, Bu. Aisyah, jangan ngomong begitu. Maafin ya Ibu Aminah, putri-putri saya ya. Maafin ya. Ya. Apa Umi? Terima kasih. Ya udah kalau gitu duduk dulu yuk. Duduk ya. Duduk ayo nak. Masak apa ya? Ibu! Kenapa lagi? Hah? Aku itu kan tadi suruh ibu masak. Kamu tahu, dia nggak masak apa-apa dong. Meja makan kosong. Terus sekarang dia nggak ada. Apa janjian ke warung lagi dia? Bisa jadi nih kayaknya. Yaudah aku cari dia dulu ya. Yaudah. Teh, lama banget sih. Teh! Tuh, mana sih? Teh! Iya, Neng. Ada apa, Neng? Lama banget sih, Teh. Maaf, lagi di dapur, Neng. Di dapur nonton TV, iya yang bener. Ibu ada datang ke sini nggak? Enggak tuh. Yakin nggak ada? Tadi sih bilangnya mau ke masjid, katanya mau ikut pengajian gitu, Neng. Ke masjid pengajian? Iya. Alah, udah tua masih ikut pengajian. Ayo. Astagfirullahaladzim, itu anak dari dulu nggak ada tobat-tobatnya ya Allah. Ibu, kajian kita pada saat ini yaitu ngebahas masalah betapa mulianya seorang ibu. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Kenapa? Karena memang ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ridhonya Allah tergantung kepada kedua ridho orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Ayo pulang, Bu. Ibu lupa ya, di rumah itu banyak kerjaan. Malah ikut pengajian gak jelas kayak gini. Heran deh. Neng Rani, boleh nggak Uminya ngomong sebentar, Umi, Nak? mau ceramah apa lagi sih Umi? Kan barusan udah ceramah. Bukannya begitu, Nak. Sama orang tua kagak boleh begitu, sayang. Umi denger ya, Umi boleh ngajak siapa aja jamaah untuk ikut sama Umi. Tapi jangan ajak mertua saya. Karena apa? Dia banyak kerjaan di rumah. Belum nyuci, masak, dan lain-lain. Saya yang pusing. Udah Ibu, ayo balik. Mbak Rani tunggu Mbak. Mbak jangan bersikap seperti ini dong ke mertua Mbak. Bagaimanapun juga kan ini ibu Mbak juga. Harusnya Mbak harus bisa bersikap lebih baik. Ayo pulang. Ayo. Mbak Rani itu tidak sepantasnya bersikap seperti ini Mbak. Mama nggak bisa menunggu sebentar aja. Ini kan ibu Mbak juga. Dengar ya, saya itu menantunya dan dia mertua saya. Jadi urusan dia urusan saya. Ngerti? Harus ikut campur berdua. Ayo pulang. Ayo. Rani. Gak usah sok-sok ikut pengajian. Udah di rumah. Di rumah banyak kerjaan. Apalagi dari mana? Ngutang lagi di warung, ya Bu? Astagfirullahaladzim, Jaka. Ibu ikut pengajian itu. Pengajian, Bu? Buat apa? Buat narik simpati orang-orang biar Ibu dibilang hebat, iya? Gak usah ngaji-ngaji segala, Bu. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, Jaka. Ibu ikut pengajian itu betul-betul ibadah, Nak. Alah, sosok mengatasnamakan ibadah. Udah paling bener ibu di rumah masak yang enak buat kita. Sekarang masakannya mana? Di kulkas nggak ada sayuran, nggak ada apa-apa, jadi ibu bingung. Alasan terus ya ini orang tua. Ah, udah pusing aku, pusing. Ibu bisanya cuma cari masalah aja di rumah ini. Ya Allah, ya Allah. Aku mau pergi. Kamu kemana, Mas? Kemana aja yang penting gak ngeliat dia. Ya Allah. Aku juga males nih ngeliat orang tua. Udah masak. Ya Allah, ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pengurus masjid semuanya. Dalam kesempatan ini saya informasikan bahwa sudah resmi saya wakafkan tanah yang saya beli dari Ibu Aminah untuk perluasan masjid ini. Alhamdulillah. Di samping itu juga sudah saya serahkan uang sebesar 350 juta rupiah untuk perluasan masjid kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang dana tersebut sudah di tangan Saudara Jaka. Iya, insya Allah. Maaf Pak Haji, kenapa harus Jaka Pak Haji? Pak Darin, ini bukan kemauan saya Pak, tapi kemauan Pak Haji Imran sendiri. Saya ini orang yang amanah Pak, tenang aja, Bapak bisa percaya sama saya. Nggak perlu nggak percaya kayak gitu Pak. Apalagi saya juga sudah cukup lama, Bapak-bapak sekalian, jadi bendahara di masjid ini. Maaf, jadi begini. Memang seharusnya saya sendiri yang menjadi ketua panitianya. Akan tetapi saya harus segera kembali ke Kalimantan untuk mengurus tambang batubara milik saya. Maka dari itu saya serahkan kepada Jaka. Insya Allah Saudara Jaka akan amanah. Apalagi tanah wakaf ini bekas milik saudara sendiri. Dan untuk siapa saja yang akan menjadi jajarannya, biarlah nanti Saudara Jaka sendiri yang akan memilihnya. Rani. Happy banget kayaknya. Kenapa, Mas? Tahu nggak, Pak Haji Imran, ya, dia menepati janjinya, Ran. Janji apa? Aku diangkat jadi ketua panitia renovasi masjid, Ran. Dia percaya sama aku. Wah, berita bagus. Itu artinya kalau kamu jadi panitia masjid, uang-uang atau dana-dana yang di masjid kamu yang pegang? Di kantong aku semua. Dan artinya apa? Kita bisa beli mobil baru. Ya ampun Mas, aku seneng banget. Pokoknya aku udah gak sabar pengen naik mobil mewah dan baru. Kayak itu aja. Kita bisa pakai duit dari renovasi ini buat renovasi kontrakan kita. Soal pembangunan masjid gampang lah. Kita bisa bikin panitia mencari dana. Oke? Pakai aja duitnya. Ngapain dia sih? Jaka, Rani, istighfar kalian. Istighfar. Ingat Jaka, uang itu adalah amanah buat renovasi masjid. Bu, tolong Ibu diem aja ya. Karena nanti Ibu juga akan merasakan hasilnya kok. Lihat aja nanti. Ikut campur aja deh. Astagfirullahaladzim. Ibu ingatkan sekali lagi, kalian jangan memakai uang buat renovasi masjid. Udah, Ibu diem sekarang masuk kamar. Udah tua bukannya di kamar, tidur kayak ngapain kayak. Dosa besar, Ibu ingatkan sekali lagi. Ibu bisa diem gak sih, Bu? Masuk kamar. Ya sayang, kamu sabar dong. Ya udah, yang penting kan uangnya udah ada sama kamu, terus kita langsung beli mobil. Oke? Udah, nggak usah marah-marah. Oh ya Mas, aku ada ide. Apa? Gimana kalau kita bikin koperasi dari uang itu, terus keuntungannya dari warga? Koperasi ya?
Iya, dari uang itu kan kita bisa dapat keuntungan dari warga. Iya, aku setuju. Ide yang brilian. Bu. Sini deh. Ada apa? Bu, ada pengumuman penting. Ada koperasi baru. Jadi ibu bisa nabung dan juga bisa pinjam modal usaha. Dan bukan cuma itu, Bu. Setiap tahunnya ini ada keuntungan. Keuntungannya itu besar banget, Bu. Dan itu dibagikan kepada anggota. Seluruh anggota bakal dapat keuntungan. Bu. Sini. Papa, sini. Ada koperasi baru. Jadi ibu dan bapak bisa minjem uang dan bisa nabung. Terus bisa minjem modal usaha. Ini beneran nih Mbak Rani? Ih, masa saya bohong? Ini brosurnya. Brosurnya, tenang. Semuanya kebagian, tenang. Antrinya yang rapi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu catat yang benar namanya ya, jangan sampai salah. Ibu namanya siapa? Ibu Entin, makasih Ibu Entin. Bapak namanya siapa? Pak Anton. Yang rapi semuanya ya barisnya. Namanya siapa, Bu? Ideku memang luar biasa. Sebentar lagi aku akan tambah kaya dan aku bisa beli apa aja yang aku mau. Kang Jaka, maaf. Ini maksudnya apa kita mencari sumbangan lagi? Justru saya ini punya konsep yang besar. Saya ingin menjadikan masjid ini lebih mewah lagi, Pak. Lebih bagus. Makanya uang yang dari Pak Haji Imran itu masih kurang cukup. Dan jalan satu-satunya kita harus mengumpulkan sumbangan. Memangnya rencana pembangunan masjid ini kapan? Oh, tenang Pak, tenang. Kita sudah sampai tahap menunggu desain. Karena saya sudah pesan desain ke arsitek yang sudah punya nama, sudah berpengalaman dalam desain masjid yang bagus. Material yang dibutuhkan sudah kita pesan. Kita tinggal menunggu saja kapan pengirimannya siap untuk dilakukan dan pembangunannya bisa dimulai. Seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Akhirnya cita-citaku jadi orang kaya kesampaian juga. Pokoknya aku gak mau simpen di bank, aku harus aman. Mas. Payah. Sekarang semua warga jadi banyak nanya. Nanya gimana maksudnya, Mas? Mereka mulai nanya kenapa renovasi masjid belum juga dimulai. Dan ada juga yang nanya ngapain sih aku pakai acara ngumpulin sumbangan segala. Udah cuekin aja. Yang penting, lihat dong. Apa yang aku pegang. Tau nggak? Ini uang hasil dari koperasi yang aku kumpulin, Mas. Sebanyak ini? Nanti masih ada sisanya lagi, Mas. Yang akan aku kumpulin. Lumayan ya. Iya. Mendingan sekarang kita hitung aja. Ada berapa? Ya udahlah, lupain aja masalah yang udah lewat. Iyalah, orang udah ada uangnya ini. Ayo. Tolong Mbak, saya perlu banget uang. Anak saya masuk rumah sakit, saya nggak ada biaya. Nggak bisa, Bu. Ibu tuh kan baru masukin duit kemarin di koperasi. Sekarang udah mau minjem lagi aja. Gimana sih nggak tahu aturan banget? Masalahnya anak saya sekarang lagi sakit, Mbak. Dari awal kan saya udah jelasin kalau di koperasi itu buat minjem modal usaha. Bukan buat kebutuhan pribadi, nggak penting kayak gitu. Saya mohon, Mbak, sekali ini saja, Mbak. Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Sekali nggak bisa, tetap nggak bisa. Saya mohon, Mbak, sekali ini saja, Mbak. Nggak bisa. Paham nggak sih? Rani. Ngapain lagi coba? Kasih pinjem aja ibu ini. Kasihan anaknya lagi sakit. Ibu tuh nggak ngerti apa-apa tentang kerjaan aku ya. Ini tentang bisnis. Mending ibu ke dalam deh. Nggak usah ikut campur. Orang tua juga bukannya masak di dalam. Udah masuk. Ya kalau memang uang koperasi itu tidak bisa dipinjamkan, pakai uang kamu saja, Nak. Apalagi pakai duit aku ya kali. Nggak bisa, Bu. Sekali lagi ibu ikut campur urusan aku, urusan bisnis aku. Awas aja ya, Bu ya. Ibu mau aku kasar. Rani. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Ibu, maafkan anak saya ya, Bu. Ya, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, hari ini kita lumayan banget dapatnya ya. Wis, makin banyak orang dermawan, makin untung kita. Setuju. Pegang dulu. Nih, sejuta aja sih udah ada itu. 300, 400 itu. 400. 500.
Ini mah lumayan banget, Mas. Jaka, kamu harus hati-hati dengan uang itu, Nak. Itu uang orang banyak, uang masjid. Hati-hati, Nak. Bu, ibu ini ngiri. Iya. Ya Allah. Pingin, Bu. Ambil. Astagfirullahaladzim, Jaka. Kenapa kamu begitu, Nak? Ya Allah. Mas, tadi itu nggak keterlaluan. Takutnya nanti ibu ngomong ke ketua RT atau ke warga di sini tentang ini kan bahaya, Mas. Ya kan? Kamu bener. Ibu bisa jadi orang yang berbahaya buat kita. Nah, makanya itu aku bilang. Mas, aku ada ide. Saya ini heran. Dari mana si Jaka punya duit untuk beli mobil baru? Sama saya juga curiga. Kalau dilihat dari hasil penjualan rumah orang tuanya, itu nggak mungkin. Apa jangan-jangan dari uang masjid? Lu jangan susun dulu. Astagfirullahaladzim. Tapi gimana lagi ya? Haji Imron sudah memberikan uang semuanya kepada si Jaka. Kita emang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita lihat aja nanti, apakah dia amanah, apa enggak. Ini apa, Mbah? Ini racun. Siapa saja yang minum air ramuan itu pasti akan menuruti apa yang kamu mau. Satu lagi, tepat jam 12 malam, kamu harus melakukan ritual untuk membawa pikiran kamu ke dalam alam yang lain, supaya ibu kamu bisa kamu pengaruhi. Baik, Mbah. Terima kasih, Mbah. Ya Allah, ya Rob. Ampunkanlah segala dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba yang tidak bisa mendidik anak-anak hamba. Ya Allah, berikanlah, ajari hamba untuk dapat mendidik anak-anak hamba ke jalan yang lurus. Jalan yang Kau ridhoi, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, bagaimana caranya, ya Allah, Kau berikan hamba untuk bisa mengajari anak-anak hamba, ya Allah. Jauhkanlah anak dan mantuku dari perbuatan yang tercela. Janganlah mereka Engkau masukkan kepada orang-orang yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah, ya Rabb. Kok dia malah sholat sih? Terus serbuknya? Kamu tadi nuanginnya seberapa? Mungkin kurang. Enggak, Mas, enggak kurang. Berapa banyak? Aku tuanginnya setengah kayak yang dibilang sama si Mbah tadi kan? Iya. Tapi kok nggak bereaksi ya, Mas? Aduh. Sholat lagi dia. Astaghfirullah Rabbal Baroy. Mas, apa mungkin kamu memang harus semedi kali? Ya, mungkin aku harus baca mantra-mantranya dulu seperti kata Simbah tadi. Kamu coba semedi dulu deh. Ya, kita coba ya. Ntar ketahuan, ayo. Ajari hamba-Mu bagaimana caranya mendidik anak-anak hamba yang tidak tahu bagaimana hormat kepada orang tuanya, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Masuk. Allah, Jaka, ya Allah, ya Rabb. Ibu mau sampai kapan gangguin hidup aku terus, Bu? Ganggu aku terus. Jaka, anakku. Kamu telah berbuat syirik, Nak. Sebesar-besarnya dosa
adalah syirik yang tidak Allah ridhoi. Berisik, Bu! Berisik! Diam! Insaflah, nak. Bertobatlah pada Allah, nak. Bertobatlah. Allahu Akbar. Diam! Diam! Ran, Ya Mas. kita harus siap-siap. Siap-siap kemana? Kita pergi, kita kabur. Kalau nggak lama-lama ibu akan membongkar perbuatan kita. Tapi kenapa harus secepat ini sih kita pergi dari sini? Kita kan baru menikmati uang kita, Mas. Soal ibu udah gampang. Ntar aku kurung aja dia di kamar. Tapi Ran, kita udah kasar sama dia. Nggak menutup kemungkinan kalau dia akan ngadu ke orang-orang soal perbuatan kita. Aduh, udah. Ran, kamu ikutin aku aja ya. Jadi harus kabur nih. Udah, beresin. Udah deh. Uang ini pasti lebih dari cukup buat kita mulai hidup di tempat yang baru nanti. Tapi kita mau kemana, Mas? Udah, kita pergi dari sini dulu. Ya. Tunggu, belum dikunci nih, Mas. Udah. Yuk. Ya Allah. Rani! Ya Kak! Tolong pintunya dibuka, Ran. Rani! Tolong bukain pintu. Rani! Ya Kak! Tolong bukakan pintunya. Rani! Bukakan pintu ibu, Ran. Umi, kok kayaknya rumahnya sepi ya, Mi? Ya udah kita lihat aja yuk ke dalam. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Aminah. Tuh kan, Assalamualaikum. Bu Aminah. Bu Aminah. Assalamualaikum. 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 Bu Aminah. Kok kagak ada orang? Iya, katanya sepi, Umi ya. Iya, Umi. Ntar dulu. Coba deh. Udah samping dulu ya. Di dalam mungkin. Udah. Bu Aminah. Bu Aminah. Assalamualaikum. Tahu. Bentar kita lihat itu gimana ini. Astagfirullahaladzim. Bu Aminah. Aduh. Ya Allah. Bu. Kenapa, Mi? Kenapa sih, Umi? Ibu Aminah kayaknya disekap di dalam. Dia lemes banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana nih? Aduh, minta tolong. Tolong, Bang. Buruan, Bang. Ada apa, Mi? Bu Aminah kayaknya kekunci di dalam. Coba dulu ya. Coba dulu ya. Coba liatin. Ya Allah. Pintunya dikunci, Mi. Dobrak aja. Dobrak aja deh. Ayo. Alhamdulillah. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Oh, ya Karim. Kita duduk sini. Tadi kita lagi. Sini, terus sini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Isti. Sabar ya, Ibu. Ambil air, Kek. Ya, sebentar, Mi. Ini bisa jadi. Buruan, Neng. Airnya mana, Neng?
Minum ya Bu Aminah ya. Ya Allah. Minum dulu, Bu. Ada yang bisa bantuin beli makan gak sih? Kesian Mami. Ya. Jalan Gina, jalan. Kok bisa begini ya, ya Allah. Tawakal Bunda. Tawakal sama Allah Bunda. Orang tidak akan bisa naik pangkat kalau nggak nerima ujian. Dan insya Allah perempuan seperti Bunda ini yang dirindukan surga. Kita istirahat dulu ya. Iya Mas, santai dulu aja. Capek nyetir terus. Mendingan kita santai-santai dulu di sini. Mumpung cuacanya lagi bagus, Mas. Menikmati pemandangan sambil lihat ini. Iya bener banget. Ran, pokoknya dengan uang ini kita pasti akan jadi orang kaya. Bener banget. Kita bisa beli semuanya, Ran. Kita bisa beli rumah, beli mobil lagi yang banyak. Dan kamu akan hidup senang selamanya. Oh iya Mas, kalau misalnya nanti kita beli rumah baru, boleh nggak kalau rumahnya itu ada kolam renangnya yang besar, boleh. Terus ada tempat buat baju-baju aku yang besar juga, buat tas aku yang mahal-mahal, boleh nggak? Apapun yang kamu mau sayang, kita bisa nikmatin semuanya tanpa gangguan dari ibu terutama. Itu yang paling penting. Aku seneng banget deh. Iyalah ibu ngapain, nggak penting banget, biarin aja. Jangan disebut lagi nama itu. Yang ada sekarang tinggal aku sama kamu. Dan uang-uang kita. Dan uang-uang kita tentunya. Permisi, maaf Pak, Bu. Permisi, saya Hendra Pak. Saya mau tanya, saya di sini lagi nyari alamat Pak. Kalau jalan ke arah sana, kira-kira kemana ya Pak? Bapak, bisa antar saya ke sana? Pak, sini Pak, kopernya biar saya yang pegang. Kasihan banget, sepertinya berat sekali. Kasihan bapaknya. Kalau gitu, sekarang Bapak sama Ibu tunggu dulu aja di sini ya Pak. Saya mau ngambil motor dulu, soalnya motor saya simpan di sana. Jauh. Yaudah kalau gitu, tunggu ya Pak. Sebentar ya. Permisi ya Pak. Permisi ya Bu. Mas, uang kita mana Mas? Koper. Iya koper. Hei! Astaga. Ya ampun Mas, uang kita Mas, uang kita Mas. Uang kita, berarti yang tadi. Maling! Maling! Mas, uang kita Mas, itu kan hasil kekayaan kita. Aduh Mas, kamu tuh gimana sih Mas? Kok bisa-bisanya kamu ngasih uang kita barusan Mas? Berarti tadi kita diemplot. Maling! Mas, kamu kenapa Mas? Mas, kamu kenapa Mas? Mas, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Kita ke rumah sakit aja ya. Ke rumah sakit, uangnya kan barusan dibawa kabur. Aduh, gimana dong Mas? Wow. Aduh, aku bingung ibu gimana? Ya udah kita ke mobil aja Mas. Mas, ayo kita ke mobil aja sekarang kamu. Ayo. Ya Allah, kemana anak-anak ini kok belum pulang-pulang? Lindungilah mereka ya Allah. Ayo, turun. Ayo. Kamu
Kamu pikir aku mau susah-susah ngurusin kamu, ha? Udah duit nggak punya, rasain. Beres nih satu urusan. Tapi aku kan nggak punya uang sekarang. Gimana caranya ya? Oh iya, surat rumah. Surat rumah kan masih sama ibu. Kenapa nggak surat rumahnya aku gadein aja atau aku jual sekalian sama rumahnya? Kan bisa jadi uang. Rani. Bukan Rani namanya kalau nggak punya ide. Cari apa? Nah ini dia nih. Buat apa itu, Ran? Buat apa? Banyak nanya deh. Rani itu perlu surat ini buat Mas Jaka. Lagi di rumah sakit, Bu. Lagi sekarat. Jadi Rani perlu surat ini buat biaya Mas Jaka. Udah sana. Ya ampun, jangan Dan. Ini satu-satunya kekayaan peninggalan ayah. Rani jangan. Ibu, Ibu. Rani jangan. Rani jangan. Ya Allah. Oh Rani. Rani bangun nak. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Pasien mengalami geger otak. Mudah-mudahan cuma geger otak ringan. Ya Allah, Rani. Selain itu, tulang ekornya terkena benturan yang cukup keras, sehingga pasien akan mengalami kebutaan. Ya Allah, sembuhkanlah anak hamba-Mu, ya Allah, ya Dok. Enggak, aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta, Bu. Sayang, tidak sayang. Sayang. Istighfar, sayang. Sayang, istighfar. Aku nggak mau buta, Bu. Sayang. Enggak, aku nggak mau buta. Allahu Akbar. Bu, Rani minta maaf ya, Bu. Rani udah banyak salah sama Ibu selama ini. Ibu mau kan maafin Rani, Bu. Rani sayang, sudah lama Ibu memaafkan kamu, Nak. Maafin Rani, Bu. Rani, semua wanita ingin menjadi ahli surga, Nak. Tapi Allah
akan memilih siapa yang Allah jadikan untuk tinggal di surga. Rani ingin bertaubat. Ibu mau kan nuntun Rani ke jalan Allah. Supaya Rani jadi seorang yang taat kepada Allah, Bu. Rani juga ingin jadi calon penghuni surga. Supaya nanti Rani bisa temenin ibu di surga ya. Allahu Akbar, insya Allah. Hamba ya Allah, maafkan segala kesalahan hamba ya Allah. Jadikan hamba pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Terimalah taubat hamba ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rob, pertemukanlah hamba-Mu dengan anak hamba, ya Allah. Ran, itu Jaka, Ran. Mas Jaka, Mas Jaka di mana, Bu? Mas Jaka. Saya dengar Rani udah ada di rumahnya. Ayo kita buka kantor polisi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kenapa Neng? Ya Umi, tadi Aisyah nggak sengaja ngeliat warga rame-rame serempak mau ke rumahnya Mbak Rani. Katanya Mbak Rani gelapin uang mereka, Umi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi orang-orang pada rame di sana. Iya Umi, Aisyah juga kaget dengernya. Rani, keluar Rani. Hancurin aja kalau perlu semuanya. Keluar Rani, keluar Rani. Hancurin aja kalau perlu semuanya. Keluar Rani, keluar. Keluar. Bumi apa ya Allah? Pergi di sini aku hakim ya Allah. Aku harus pergi dari sini. Aku nggak boleh. Rani. Ibu. Bu. Hadapilah mereka sayang. Kamu harus tanggung jawab. Kamu adalah sama mereka. Minta maaf. Bu, mereka mau bunuh Rani, Bu. Kamu mereka mau bunuh Rani, Bu. Rani harus kabur dari Rani. Rani harus kabur, Bu. Rani harus kabur. Rani nggak mau mati, Bu. Rani, keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Stop. Ada apa ini rame-rame kayak begini? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada apa? Ini Bu, Rani penipu Bu. Dengerin. Rani penipu, kalian berarti kan menuntut hak boleh. Tapi Rani kan juga punya hak untuk melindungi dirinya. Boyo jadi orang itu yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Itu dia.
jatuh. Ayo tuh, ayo sana. Tolong. Astagfirullahaladzim. Ayo gotong Pak. Gotong, tolongin. Rani! Anakku Rani. Ya Allah, ya Rob. Rani. Ibu. Iya, nak. Ini ibu, nak. Maafin Rani selama ini ya, Bu. Iya, sayang. Ibu sudah memaafkan kamu, nak. Rani banyak salah sama Ira. Istighfar. Istighfar, sayang. Istighfar, nak. Muhammad Rani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Umi? Itu bukannya Jaka, Bunda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Jaka. Anakku. Jaka. Ini ibu, nak. Ayo kita pulang. Iya, nak. Ini ibu. Apapun yang sudah kamu lakukan, ibu sudah memaafkan kamu, nak. Maaf, ini Jaka, Bu. Iya. Iya, nak. Ayo kita pulang. Kita ke rumah sakit, yuk kita merawat. Ya, Kak. Maafin Jaka, Bu. Iya, Jaka. Jaka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mas Jaka, Mas. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini buat pembelajaran buat kita semua. Bahwasanya kita ini lahir dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah lapangkan dalam kuburnya. Mari kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.